Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Edi Nugroho, NIM D401180126. Di sini saya akan menjelaskan praktikum TTL tentang generator, magnet permanen dan non permanen. Lanjut ke materi. 1. Prinsip kerja. 2. Komponen. 3. Analisa rangkaian star delta. 4. Rumus perhitungan. 5. Contoh soal. Perbedaan generator magnet permanen dengan magnet tidak permanen. Yang pertama, generator magnet permanen menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat continuity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen. Yang kedua, generator magnet non permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat relativity rendah atau soft magnetic. Bahan yang paling cocok digunakan adalah solenoid atau relay. Prinsip kerjanya, PMG berputar menghasilkan tegangan arus AC, lalu disearahkan oleh resistor dan dikontrol dengan menggunakan AVR, lalu memberi arus DC pada eksitor untuk membangkitkan tegangan AC yang lebih besar, lalu disearahkan menggunakan routing dioda, memberikan arus DC pada rotor generator, lalu mengenai kumparan stator dan menghasilkan flux. Selanjutnya, stator dapat menghasilkan tegangan dapat membangkitkan tegangan AC. Berikut ini adalah komponen generator. Dan ini adalah rangkaian star deltanya. Rangkaian star delta. Rangkaian star dan delta adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal. Karena memiliki daya yang cukup besar, memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi generator. Rangkaian star ini dipakai untuk membuat semuanya menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Cara kerja star delta adalah membuat star dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan star. Kemudian saat telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu, arus yang mengalir menjadi penuh. Rumus perhitungan. Slip S sama dengan NS kurangi NR atau NS kali 100%. Kutub motor P sama dengan 120 kali F per NS. Frekuensi F sama dengan NR kali P per 120. Arus I sama dengan P per V 3 kali FLL kali cos. Keterangannya, NR kecepatan putar motor, NS kecepatan putar standar pada nameplate, F frekuensi Hz, P kutub motor, S sama dengan slip, P sama dengan daya motor atau watt. Lanjut ke soalnya. Sebuah generator 3 fasa 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fasa 8 kutub. Jika slip motor pada beban penuh 3%, kalkulasi kecepatan rotor pada beban penuh itu diketahui. Titik PG sama dengan 6 pasang 12 kutub, NG sama dengan 500 rpm, PM sama dengan 4 pasang 8 kutub. Ditanya NR kecepatan rotor jika rotor berputar slip 3%. S sama dengan NS kurangi NR bagi NS, itu adalah rumusnya. Selanjutnya NG sama dengan F kali 60 bagi P sama dengan F kali 60 bagi 6, dan hasilnya Fs sama dengan 50 Hz. NS sama dengan F kali 60 dibagi P sama dengan 50 kali 60 dibagi 4 sama dengan 750 rpm. S sama dengan NS kurangi NR dibagi NS, hasilnya 0,03 sama dengan 750 dikurangi NR dibagi 750, dan NR hasilnya 727,5 rpm. Penggunaan generator dalam pembangkit listrik. 1. PLTMH, pembangkit listrik tenaga hidrolik
Pada PLTMH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama, yaitu air, turbin, dan generator. Digunakan generator ini karena memiliki kapasitas yang besar, mudah diperbaiki, serta pengoperasiannya sederhana. 2. PLTAL, pembangkit listrik tenaga arus lanjut. Pada PLTAL ini menggunakan jenis generator asinkron. Proses pembangkit tenaga listrik sebagai besar dilakukan dengan cara memutar generator sehingga didapat tenaga listrik dengan tegangan bolak-balik. Menggunakan generator ini tidak membutuhkan pengaturan tegangan pada rotornya, tidak memerlukan inverter, desain peralatan tidak rumit, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.